Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Adit Pradita dan juga Anita Juniati yang akan membahas materi yang berjudul Peran Teknologi dalam Keuangan Syariah. Baik, langsung saja yang pertama yaitu teknologi vintage dalam perbankan syariah. Vintage dalam teknologi syariah memiliki peran dalam transformasi sektor keuangan syariah yang merujuk pada kontribusi dan juga pengaruh positif yang ditawarkan oleh teknologi keuangan dalam mengubah lanskap sektor keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Beberapa contoh aplikasi vintage syariah yang paling populer di Indonesia antara lain yang pertama yaitu Coinworks. Coinworks adalah platform pinjaman berbasis P2P lending yang menyediakan pembiayaan untuk UMKM dengan modal bagi hasil atau mudharabah sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu Alami Syariah. Alami Syariah adalah sebuah platform vintage yang menawarkan produk investasi dan pembiayaan syariah, menghubungkan investor dengan bisnis yang membutuhkan pendanaan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga itu ada Paytrend. Paytrend adalah aplikasi pembayaran yang memfasilitasi transaksi berbasis syariah. Selanjutnya yaitu inovasi teknologi dalam produk keuangan syariah. Inovasi teknologi di dunia keuangan syariah sangat berkembang pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai produk keuangan syariah kini lebih terjangkau dan efisien. Salah satu teknologi terbaru yang berperan penting adalah blockchain. Teknologi blockchain menawarkan transparansi yang lebih baik dalam transaksi, yang sangat sejalan dengan prinsip syariah yang menuntut kejujuran dan keterbukaan. Inovasi teknologi dalam produk keuangan syariah membawa dampak yang signifikan terhadap praktik keuangan itu sendiri. Yang pertama, teknologi meningkatkan efisiensi operasional bank syariah yang memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya transaksi dan administrasi. Yang kedua, teknologi memungkinkan penyebaran produk dan layanan keuangan syariah ke wilayah yang lebih luas, termasuk daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Yang ketiga, inovasi teknologi mendukung pengawasan yang lebih baik dan transaksi keuangan. Selanjutnya yaitu digitalisasi dan transformasi dalam keuangan syariah. Digitalisasi keuangan syariah merupakan suatu inisiatif dalam dunia keuangan syariah yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan transaksi keuangan kapanpun, dimanapun, dan tanpa adanya batasan waktu tertentu. Tantangan terbesar dalam transformasi digital yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang kedua, literasi digital masyarakat juga menjadi kendala. Ketiga yaitu keamanan dan privasi data. Meskipun ada tantangan, transformasi digital membawa banyak manfaat bagi sektor keuangan syariah. Manfaat yang paling jelas adalah yang pertama, peningkatan efisiensi, yang kedua, akses yang lebih luas, yang ketiga, digitalisasi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Baik, selanjutnya adalah keamanan dan perlindungan data dalam teknologi keuangan syariah. Keamanan dan perlindungan data adalah isu yang sangat penting dalam dunia digital saat ini, terutama dalam sektor keuangan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, terutama dalam teknologi keuangan yang berbasis syariah, semakin banyak data pribadi dan finansial nasabah yang diproses secara online. Lembaga keuangan syariah perlu menerapkan beberapa strategi, diantaranya yaitu yang pertama adalah enkripsi data. Enkripsi data adalah mengubah data menjadi sebuah kode-kode rahasia dan hanya diketahui oleh yang bersangkutan saja. Yang kedua adalah autentikasi dua faktor. Ini merupakan sebuah keamanan tambahan atau ekstra, di mana ketika ada orang lain yang mencoba meretas, itu akan menerima kode verifikasi SMS ataupun email. Yang ketiga adalah pemantauan keamanan secara real time. Yang keempat adalah regulasi dan kepatuhan. Yang kelima adalah edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan, di mana setiap lembaga keuangan harus mengedukasi nasabah dan karyawannya bagaimana cara kita melindungi data pribadi dan betapa pentingnya menjaga keamanan data-data kita. Selanjutnya adalah tren dan teknologi terbaru dalam keuangan syariah. Inovasi terkini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk cara kita melakukan pembayaran ataupun transaksi. Berikut adalah penjelasan tentang inovasi teknologi dalam keuangan syariah. Yang pertama adalah payment channel atau sistem, merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran. Yang kedua adalah digital banking, merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Yang ketiga adalah online atau digital insurance, merupakan layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat adalah vintage peer-to-peer lending syariah. Di Indonesia telah hadir sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah teknologi keuangan syariah untuk masa depan. Dampak positifnya, yang pertama adalah inovasi. Seiring berkembangnya zaman, inovasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi, pasti akan selalu ada inovasi-inovasi. Contohnya, seperti memperbarui produk-produk yang sudah ada untuk lebih baik, efisien, dan juga sesuai dengan kebutuhan nasabah. Terakhir adalah efisiensi operasional dan penggunaan platform digital untuk layanan nasabah. Dengan berkembangnya teknologi dalam keuangan syariah, tentu saja itu akan meningkatkan efisiensi operasional suatu lembaga keuangan dengan nasabahnya yang tidak perlu lagi datang langsung ke bank untuk investasi, donasi, ataupun meminjam, ataupun melakukan transaksi lain. Adapun dampak negatif untuk masa depan yaitu pertama adalah kendala infrastruktur dan sumber daya, di mana terkadang suatu lembaga kurang memiliki infrastruktur yang memadai dan juga sumber daya manusianya yang kurang terampil, sehingga memang dibutuhkan pelatihan agar sumber daya manusianya bisa mengikuti kemajuan teknologi. Yang terakhir adalah batasan layanan. Kemajuan teknologi memang membawa dampak baik kepada pihak-pihak lembaga keuangan ataupun nasabahnya, tetapi juga membawa dampak buruk. Contohnya, jika terjadi masalah di akun-akun m-banking syariah, itu memiliki fitur laporan, tetapi dengan adanya batasan layanan, itu tidak bisa langsung diproses secara instan, dan jauh lebih baik lagi jika langsung datang ke lembaga keuangannya untuk mengurus masalah yang terjadi. Yang terakhir adalah studi kasus yang saya bahas adalah studi kasus pengelolaan dana syariah pada PT Dana Syariah. Contoh implementasi teknologinya adalah Dana Vintage Syariah, yang merupakan suatu website untuk penggalangan dana, investasi ataupun pinjam-meminjam, dan tentu saja telah berizin OJK. Analisis dan hasil mengenai studi kasus ini telah terbukti menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa MUI yang di dalamnya memperbolehkan karena telah menghindari adanya riba, goror, maisir, doror, dan juga zulm. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi materi video dari kelompok 11. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.